Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yudi Pramono dengan NIM 13014190886. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 atau semester 4. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kompetensi kepribadian konselor. Yang pertama, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya konselor itu. Di satuan pendidikan, konselor adalah tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling pada siswa atau peserta didik. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa maupun klien untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tentu peran konselor sangat penting untuk kelanjutan karir ataupun kelanjutan pendidikan bagi seorang peserta didik ataupun siswa. Ada beberapa peran konselor. Yang pertama, melakukan diagnostik terhadap anak yang kesulitan belajar, memiliki prestasi di bawah kemampuan atau underachieved. Selain itu, konselor juga mencari tahu apakah dalam diri anak tersebut terdapat gangguan emosi yang membutuhkan penanganan khusus. Kemudian yang kedua, ada menyediakan konseling terhadap anak-anak atau siswa yang mengalami sandungan pribadi dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Terus kemudian selanjutnya, membantu mencari bantuan bagi anak-anak kurang mampu agar semangat belajar dan kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dengan penuh. Terus kemudian ada menyediakan konsultasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah supaya dapat melihat perkembangan siswa ataupun peserta didik. Apakah selama ini pertumbuhan siswa tersebut wajar atau mengalami masalah secara emosional. Kemudian merujuk anak atau siswa atau peserta didik yang butuh perlakuan intensif seperti spesialis maupun lembaga masyarakat. Selanjutnya, mengartikan hasil diagnosa dan memberikan rekomendasi kepada orang tua serta guru. Selanjutnya, memberikan ceramah atau penataran bagi guru terkait perilaku dan perkembangan peserta didik. Selain itu, memberi masukan mengenai pengelolaan kelas, pelaksanaan belajar, serta kesehatan mental. Berikutnya, menciptakan dan mengembangkan program khusus bimbingan agar dapat menanggulangi masalah yang dialami peserta didik di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan program-program bimbingan untuk lembaga masyarakat maupun orang tua. Dan yang terakhir, meneliti dan melakukan evaluasi terkait efektivitas dari program bimbingan dan konseling. Ya, di sini saya akan sedikit membahas tentang kompetensi kepribadian konselor. Di sini akan saya bahas mengenai 3 kompetensi seorang konselor. Yang pertama ada pribadi yang dapat dipercaya, kemudian pribadi yang positif, dan yang terakhir pribadi yang peka. Yang pertama, yaitu pribadi yang dapat dipercaya. Konselor merupakan tempat yang aman untuk klien ataupun peserta didik untuk berbagi cerita ataupun berbagi masalah untuk dapat menanganinya. Tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien atau peserta didik. Ada beberapa alasan konselor menjadi tempat kepercayaan. Antara lain, esensi tujuan konseling adalah mendorong klien atau peserta didik untuk mengemukakan masalah pada dirinya yang paling dalam. Konselor diharapkan dapat memahami dan mau menerima cerita atau curhat tanpa penolakan. Yang kedua, klien percaya pada konselor dan dapat memotivasi dirinya sendiri. Terus kemudian yang ketiga, klien yang diterima dan dipercayai menimbulkan sikap percaya pada diri klien. Ya, sebagai seorang konselor yang dapat dipercaya, konselor harus memiliki kualitas, sikap, dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pribadi yang konsisten. Kemudian dapat dipercaya klien, baik ucapan maupun tindakan. Dan berikutnya, menghindari timbulnya kekecewaan atau kesal pada klien. Yang terakhir, bertanggung jawab dan menepati janji untuk membantu sepenuhnya. Kompetensi berikutnya yaitu pribadi positif. Di sini saya akan menerangkan konsep berpikir positif. Berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. Berpikir positif adalah cara menghadapi sesuatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Dan masih banyak lagi definisi atau pengertian tentang berpikir positif yang jika dicermati semuanya mengarah pada suatu keadaan atau kesediaan untuk menerima masalah yang dihadapi agar tidak terjadi perselisihan yang mendalam. Definisi berpikir positif terdapat unsur menerima. Dalam bahasa Jawa dapat dikatakan nerimo terhadap sesuatu masalah yang dihadapi untuk mengambil hikmahnya.
Keadaan ini nampaknya sejalan dengan konsep berbaik sangka. Meski berbaik sangka bukan berarti nerimo atau menerima. Berpikir positif hanyalah modal dasar seseorang dalam kehidupan, karena dengan semakin kompleksnya permasalahan yang individu hadapi, apabila hanya berpikir positif saja tidak cukup. Melalui berpikir positif, individu harus berubah menjadi semakin lebih baik, atau ya lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Berpikir positif merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan pengawasan pikiran. Yang pertama, muatan pikiran. Berpikir positif merupakan usaha mengisi pikiran dengan berbagai hal yang positif atau muatan yang positif. Adapun yang dimaksud dengan muatan positif untuk pikiran adalah berbagai bentuk pikiran yang menurut Ubaidi memiliki kriteria benar, tidak melanggar nilai-nilai kebenaran, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, penggunaan pikiran. Memasukkan muatan positif pada ruang pikiran merupakan tindakan positif, namun tindakan tersebut berada pada tingkatan yang masih rendah jika muatan positif tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Oleh karena itu, isi muatan yang positif tersebut perlu diaktualisasikan ke dalam tindakan agar dampak yang ditimbulkan. Ada dampak yang ditimbulkan, jadi nggak cuma di pikiran doang, tapi harus dilaksanakan secara nyata. Kemudian selanjutnya pengawasan pikiran. Dimensi ketiga dari berpikir positif adalah pengawasan pikiran. Aktivitas ini mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruang pikiran dan bagaimana pikiran tersebut bekerja. Jika diketahui bersama terdapat hal-hal negatif ikut masuk ke ruang pikiran, maka perlu dilakukan tindakan berupa mengeluarkan hal-hal negatif tersebut dengan menggantinya dengan yang positif. Demikian pula jika ternyata teridentifikasi bahwa pikiran bekerja tidak semestinya, maka dilakukan usaha untuk memperbaiki kelemahan atau kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya ada ciri-ciri orang yang berpikiran positif. Yang pertama, orang yang berpikir positif mengaku bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan yang dihadapinya. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Kemudian orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan itu semua, atau tidak pernah meremehkan orang lain, bahkan dirinya sendiri gitu. Kemudian ada orang yang berpikir positif selalu membicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Orang yang berpikiran positif selalu bertawakal pada Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang berpikir positif yakin bahwa semua orang memiliki daya kreatif masing-masing. Mungkin dapat dilakukan dengan cara tidak memandang dari satu segi pandangan saja atau satu sudut pandangan saja, melainkan harus melihat dari sudut pandang yang berbeda ketika menangani suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien atau seorang individu. Lalu, bagaimana cara membangun kepekaan seorang konselor? Yang pertama, kita membantu klien secara mendalam agar merasa dipahami. Secara mendalam yang seperti apa yang dimaksud? Dalam hal ini, mendalam yang dimaksud adalah dalam mengarahkan pokok permasalahan kliennya. Seorang konselor harus mampu mengarahkan secara spesifik. Saat bercerita, seringkali dari klien menempatkan dirinya sebagai korban dan dari suatu permasalahan. Tidak ada yang mau menempatkan dirinya sebagai pelaku penyebab masalah tersebut. Padahal, pada kenyataannya belum tentu demikian. Mampu menetralkan diri merupakan keharusan bagi seorang konselor dalam menghadapi atau menyikapi setiap kliennya. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut adalah agar dalam pendiagnosaan dan penyelesaian masalahnya tidak ada yang mengalami kesalahan. Dan berikutnya yaitu membuat cara berpikir klien menjadi lebih jelas. Memahami klien secara lebih mendalam merupakan salah satu cara agar berpikir klien menjadi lebih jelas. Jadi pola berpikir klien dapat berbeda saat menceritakan suatu masalah yang disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi. Langkah selanjutnya adalah konselor mampu mengarahkan dan memperjelas cara berpikir klien dalam memandang suatu masalah ketika konselor sudah mengetahui faktor eksternal dari klien. Kemudian memusatkan evaluasi pada klien. Tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi klien sebagai bentuk ukuran monitoring dalam setiap jenjang penyelesaian masalah. Evaluasi pada klien baik atau tidak merupakan evaluasi dari masalah klien yang bersifat presensi.
Hasil tes psikologi akhir adalah salah satu bentuk dari evaluasi tersebut, yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan hasil tes psikologi awal, yaitu saat awal klien melakukan konsultasi. Dan yang terakhir adalah melakukan diagnosa yang tepat dan solusif. Tahap selanjutnya adalah tahap akhir. Tahap ini adalah tahap akhir, yaitu dengan melakukan diagnosa masalah klien setelah mengetahui data statistik dari hasil tes psikologi klien, sehingga konselor dapat memberikan solusi yang paling tepat dan solusif untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien. Oke, itulah beberapa poin-poin dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Saya Yudi Pramono meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati dari saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.